Video ini untuk menganalisa dirimu. Aku sarankan kamu untuk mengambil selembar kertas dan setelah setiap poin yang aku sebutkan, kamu harus memberi nilai pada dirimu sendiri, dari 1 sampai 5. Di mana 1 sama dengan buruk dan 5 sama dengan luar biasa. Sangat penting untuk menonton seluruh video, termasuk penjelasannya. Karena tidak cukup hanya dengan mengetahui poin-poinnya saja. Kamu harus benar-benar memahaminya dan melihat bagaimana kamu bisa meningkatkannya di area tersebut. Di akhir video, kamu seharusnya dapat mengatakan skill mana yang perlu kamu kembangkan dalam jangka menengah dan mana yang menjadi kekuatan kamu saat ini. Aku menyarankan kamu untuk bertaruh pada kekuatan kamu untuk jangka pendek. Dan selama beberapa tahun ke depan, berinvestasi dengan serius untuk mendapatkan kekuatan yang lainnya. Jadi, berikut adalah 12 skill paling penting yang perlu kamu kembangkan jika kamu ingin menjadi kaya. 1. Disiplin. Sukses dalam bisnis dan hidup bukanlah seperti lari jangka pendek alias sprint, akan tetapi seperti lari jangka panjang alias maraton. Kemampuan kamu untuk terus melangkah, tidak peduli seberapa sulitnya, bagaimana cuacanya, apa yang dikatakan orang lain, atau bagaimana perasaanmu setiap hari. Itulah yang akan membawa kamu ke garis finish. Apapun yang ingin kamu capai, jika kamu tidak dapat mendisiplinkan diri, kemungkinan besar kamu tidak akan mencapainya. Jika kamu ingin menjadi bugar, itu berarti kamu harus mengatur asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, dan rutin pergi ke gym. Tidak peduli apakah sedang turun hujan, lagi malas, atau ada gangguan lain yang lebih kamu sukai. Disiplin berarti kamu akan melakukan hal-hal terpenting yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang kamu sebelum yang lainnya. Kamu tidak bisa melewatkan satu hari pun tanpa mendekatkan jarak antara kenyataan kamu saat ini dan target yang kamu inginkan. Ini mungkin terdengar mudah secara teori. Namun, itulah alasan nomor 1 mengapa banyak orang gagal dalam hidup. Mereka tidak dapat mendisiplinkan diri mereka sendiri untuk melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana cara mengembangkan disiplin? 1. Tentukan apa yang kamu inginkan. 2. Mengapa kamu menginginkannya? 3. Pikirkan rintangan apa saja yang akan terjadi. Lalu, solusinya apa? Bisa dengan teknik jika maka, yang pernah aku share di video berjudul Cara Menjadi Disiplin. Link video aku taruh di deskripsi ya Sobat Bijak. 4. Prioritaskan hal yang paling penting di atas segalanya. 5. Lacak kemajuan kamu. 6. Buat diri kamu bertanggung jawab. Disiplin dan kebiasaan adalah dua hal yang berbeda, tetapi mereka saling bekerja sama. Jika kamu belum pernah mencoba mendisiplinkan diri sendiri, berarti kamu memberi skor 1 atau 2 di poin ini. Jadi, inilah saatnya untuk berubah. Aku sarankan kamu memulai dengan hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti tantangan yang bakal aku kasih untuk kamu, yaitu bangun pada waktu yang sama setiap hari dan rapikan tempat tidurmu selama 21 hari berturut-turut. Mungkin 95% dari Sobat Bijak akan gagal dalam hal ini. Tetapi, ini lebih penting dari yang kamu kira. Pertama, akan membuat kamu mendisiplinkan waktu kamu. Terserah kamu berapa lama ingin tidur setiap malam, tetapi kamu harus bangun pada jam yang sama setiap harinya. Kedua, hal ini merupakan langkah awal dalam mengorganisir hidupmu. Merapikan tempat tidur setiap pagi setelah kamu bangun akan memberikan kamu rasa kendali atas lingkunganmu. Sekarang, pikirkan tantangan yang aku minta untuk kamu lakukan. Bangun setiap hari pada jam yang sama dan merapikan tempat tidur kamu. Tantangan ini akan mulai menciptakan keteraturan dalam hidup kamu dan memungkinkan hal-hal lainnya menjadi lebih mudah. 21 hari bukanlah waktu yang lama untuk mengujinya. Namun, jika kamu berhasil melakukannya, kamu akan mendapati diri kamu meningkatkan skor disiplin dirimu setidaknya 1 poin. Setiap orang sukses yang kita kenal atau pernah kita baca adalah orang yang disiplin. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan setiap hari untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Jika kamu bahkan tidak bisa mengontrol waktu dan mengatur lingkungan, kamu akan terus menjadi seseorang yang mediocre. 2. Kecerdasan emosional. Banyak orang berpikir bahwa kecerdasan intelektual alias IQ sangat penting untuk menjadi kaya atau sukses. Sebenarnya, memiliki IQ tinggi bisa menjadi bonus, tetapi bukan itu yang akan membuat kamu kaya. IQ tinggi jarang berkolerasi dengan kesuksesan finansial karena uang bukanlah hasil dari pemahaman kata, kemampuan matematika, dan pemikiran abstrak. Sebaliknya, hal ini berkaitan dengan pemahaman tentang memahami cara manusia tergerak, bagaimana mereka berpikir, apa yang mereka inginkan, butuhkan, dan bagaimana cara memahami informasi tersebut. Kecerdasan emosional jauh lebih penting dalam bisnis dan kehidupan daripada IQ. Kamu tidak harus pintar di sekolah untuk menjadi kaya. Kenyataannya adalah, sebagian besar siswa A akhirnya bekerja untuk siswa B dan C. Karena, sementara siswa A membuang-buang waktu untuk menghafal semua informasi yang tidak berguna yang didapatkan di sekolah, yang tidak benar-benar berlaku untuk kehidupan nyata, siswa B dan C menghabiskan waktu tersebut untuk belajar tentang orang lain, belajar tentang cara berinteraksi dengan orang lain, dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Bisnis dan kehidupan bukanlah tentang seberapa mampu kamu memuntahkan informasi, melainkan menghubungkan titik-titik di dunia nyata dan menemukan cara untuk membangun kehidupan kamu di atasnya. Untuk menilai seberapa kuat kecerdasan emosional kamu, tanyakan pada diri sendiri seberapa baik kamu memahami orang lain.
Apakah mudah bagi kamu untuk mengetahui perasaan orang lain? Apa yang mereka inginkan secara umum? Dan apa yang membuat mereka berperilaku seperti itu? Beri nilai kecerdasan emosional kamu 1-5. Jika kamu mendapat nilai di bawah 3, inilah yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkannya. Aku akan membagi ini menjadi 2 bagian juga. Bagian pertama berkaitan dengan diri kamu sendiri. Ambil selembar kertas dan mulailah menganalisa perasaan kamu sendiri. Tuliskan apa yang kamu rasakan saat ini. Bagaimana dengan saat terakhir kali kamu benar-benar sedih? Apa yang terjadi dan mengapa kamu sedih? Bagaimana dengan kebahagiaan? Coba untuk melakukan latihan ini untuk sebanyak mungkin emosi yang kamu bisa. Sekedar info, ada 6 emosi dasar, yaitu marah, jijik, takut, bahagia, sedih, dan terkejut. Ini akan membantumu memahami diri sendiri dengan lebih baik dan mengendalikan emosi kamu. Bagian kedua berkaitan dengan orang lain. Nanti, ke depannya, ketika kamu sedang berbicara dengan seseorang, cobalah untuk secara aktif menyimak dan memahami orang tersebut ketika mereka sedang berbicara dengan kita. Hadirlah secara utuh di momen saat ini, dan tidak mendengarkan suara di kepalamu, yang hanya memikirkan apa yang harus ditanyakan selanjutnya kepada lawan bicaramu. Sangat sedikit orang yang mampu menyimak secara aktif. Oh ya, menyimak dan mendengar merupakan 2 hal yang berbeda, karena orang yang mendengar belum tentu menyimak, tetapi orang yang menyimak sudah pasti mendengar. Mereka yang mampu melakukannya akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bekerja sama dengan orang lain. Dan, coba tebak, jika kamu ingin menjadi sukses dan kaya, kamu harus bekerja sama dengan baik dengan orang lain, dan juga bisa mengendalikan perasaan kamu. 3. Memotivasi diri sendiri. Banyak hal akan menjadi sulit dalam perjalanan kamu, dan sejujurnya, kamu melakukannya sendirian. Ya, keluarga dan teman-teman kamu akan ada di sekitarmu, tetapi di dalam diri kamu sendirilah kamu benar-benar membuat keputusan untuk meluangkan waktu dan usaha. Jika kamu tidak bisa memotivasi diri sendiri, aku punya kabar buruk untukmu, yaitu kamu tidak akan menjadi orang sukses dan kaya. Memotivasi diri sendiri adalah kemampuan kamu untuk mengatasi rintangan yang ada di dalam pikiran kamu, yang mengatakan bahwa kamu tidak dapat melakukannya atau mengapa kamu harus repot-repot mengejar tujuanmu. Motivasi diri adalah ketika kamu membuat diri kamu berusaha keras karena kamu sangat menginginkannya, sehingga tidak ada yang dapat menghentikan dirimu. Bahkan, jika semua orang di sekitar kamu meragukan dirimu. Keinginan kamu untuk mencapai kehidupan yang kamu inginkan begitu kuat, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi kamu untuk mendapatkannya. Orang yang malas pada umumnya tidak memiliki kemampuan ini. Ketidakmampuan kamu untuk memotivasi diri sendiri akan menyebabkan waktu terbuang sia-sia. Mungkin tidak terlihat banyak, membolos kerja hari ini. Tapi semua itu akan bertambah dan menjadi bola salju untuk membuat hidupmu menjadi mediocre. Agar hidupmu tidak mediocre, kita akan melakukan 2 buah tes. Bagian pertama adalah menggali lebih dalam ke dalam diri kamu dan menemukan seperti apa kehidupan yang sempurna bagi kamu. Mari kita lakukan eksperimen ini sekarang juga. Di dunia yang ideal, di mana tidak ada batasan, seperti apa hari dalam hidup kamu yang sempurna? Tutup mata kamu dan cobalah untuk membayangkannya, hingga ke detail-detailnya. Seperti apa pagi harimu? Di mana kamu berada? Siapa saja yang bersamamu? Apa yang kamu lakukan setelah sarapan? Seperti apa rumah yang kamu tinggali? Apa yang kamu lakukan di sore hari? Apa yang kamu kenakan? Apa yang kamu rasakan? Aroma apa yang kamu cium? Seperti apa rasanya hidup seperti itu? Sekarang, apa yang baru saja kamu alami, itulah tujuan hidupmu. Inilah mengapa kamu akan berusaha. Jika kamu melakukan segalanya dengan benar, kamu dapat mewujudkannya. Bagian kedua adalah membuat pengingat visual tentang kehidupan idealmu. Aku sarankan kamu untuk mengubah foto latar belakang di layar handphonemu agar sesuai dengan gambar kehidupan yang kamu inginkan. Hal ini merupakan cara yang efektif. Kamu akan melihatnya beberapa kali dalam sehari, dan setiap kali kamu melihatnya, itu akan mengingatkanmu bahwa kamu perlu upaya lebih keras jika ingin mendapatkannya. Inilah caramu memotivasi diri sendiri ketika masa-masa sulit. Dengan tujuan yang jelas, segala usaha keras akan terasa sepadan. 4. Mempertahankan fokus. Di sekeliling kita, segala sesuatu dirancang untuk mengalihkan perhatian kita. Kita hidup di dunia di mana perhatian adalah mata uang baru. Kita melihat fenomena di mana orang-orang semakin sulit mempertahankan fokus karena setiap hari dihampiri oleh berbagai gangguan yang mencoba menarik perhatian kita. Kemampuan mempertahankan fokus berkaitan dengan keputusan seseorang dalam memilih aktivitas yang melayani tujuan akhir. Bukan hanya memberikan kesenangan sesaat, tetapi memiliki manfaat jangka panjang. Pertanyaanku adalah, seberapa besar fokus kamu terhadap perjalanan hidup kamu? Mari kita ambil hari kemarin atau hari ini, jika kamu menonton video ini di kemudian hari. Selain menonton video ini, tindakan apa yang kamu lakukan hari ini yang akan berdampak pada masa depan kamu? Jabarkan sendiri apa saja yang kamu lakukan sepanjang hari ini. Mulai dari saat kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Berapa banyak dari aktivitas tersebut yang berkontribusi pada perjalanan hidup kamu? Berapa banyak aktivitas yang hanya membuang-buang waktu?
Aku sarankan untuk secara rutin melakukan analisa hari-hari kamu setidaknya seminggu sekali untuk menentukan apakah fokus kamu meningkat atau malah menurun dari waktu ke waktu. Kamu akan menemukan bahwa kamu membuang-buang banyak waktu untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah bagi kehidupan kamu saat ini atau di masa depan. Jadi, prioritaskanlah aktivitas yang benar-benar mendukung perjalanan kamu menuju kehidupan yang kamu impikan. 5. Membaca. Orang-orang sukses membaca banyak buku. Rata-rata, mereka membaca sekitar 50 buku per tahun. Sedangkan, mayoritas orang hanya membaca sekitar 1,5 buku per tahun. Jadi, kamu harus mulai membaca dan kamu harus melakukannya sekarang juga. Membaca lebih baik daripada menonton video karena otak memproses teks secara berbeda dibandingkan dengan video atau audio. Ketika kamu menonton video, visualisasi informasi terjadi di layar. Namun, ketika kamu membaca, informasi diproses di dalam otak dan membuat korelasi dengan ingatan internal dan realitas kamu. Bayangkan kamu dapat menyerap pengetahuan seumur hidup seseorang hanya dalam 1 minggu dengan membaca buku. Membaca adalah cara untuk mengembangkan aset terpenting kamu, yaitu diri kamu sendiri. Aku tahu bahwa sebagian besar buku yang pernah kamu baca sangat membosankan. Jadi, aku nanti akan membuat video tentang daftar buku yang aku yakini tidak hanya akan membuat kamu senang membaca, tapi juga akan memberikan dampak paling besar dalam hidup kamu. Ditunggu saja ya, sobat bijak. Anyway, jangan lupakan bahwa Indonesia berdiri di atas tumpukan buku. Semua founding fathers kita adalah orang yang suka banyak membaca buku. Jika dengan hal tersebut mereka bisa membuat Indonesia merdeka, maka kamu juga bisa meraih kemerdekaan finansial. Salah satu caranya ialah dengan banyak membaca buku. 6. Pembelajar sejati. Orang kaya dan sukses tidak pernah berhenti belajar. Tidak hanya membaca buku, tetapi juga belajar dari segala sesuatu di sekitar mereka. Sungguh luar biasa betapa banyak yang bisa kamu pelajari tentang kehidupan hanya dengan mengamati apa yang terjadi di sekitarmu. Kesuksesanmu bergantung pada kemampuan kamu untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan baru, dan mengaplikasikannya untuk meningkatkan diri. Tujuannya bukan untuk penumpukan informasi, tetapi pada pemahaman mendalam terhadap segala hal yang mungkin kamu pelajari. Bukan tentang seberapa banyak yang kamu tahu, tetapi seberapa banyak yang kamu pahami. Inilah perbedaan krusial. Menumpuk informasi tanpa pengertian mungkin hanya membuat kepala pusing. Sementara, pemahaman mendalam memungkinkan kamu menghubungkan titik-titik yang tidak terlihat oleh orang lain. Pertanyaan yang perlu diajukan pada diri sendiri adalah, kapan terakhir kali kamu benar-benar mempelajari sesuatu yang memiliki nilai nyata dan memberikan dampak positif pada hidup kamu atau orang-orang di sekitarmu? Inilah cara melacak apakah kamu tumbuh atau tidak. Pembelajar sejati adalah tentang meningkatkan diri kamu secara konsisten. Hal ini akan membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai kehidupan yang lebih memuaskan. Ingatlah, ketika kamu berhenti belajar, kamu mulai mati. Jadi, teruslah belajar, teruslah berkembang, dan kamu akan menemukan dirimu hidup dalam penuh makna. 7. Selling, alias skill menjual sesuatu. Sayangnya, banyak orang mengaitkan selling dengan manipulasi. Padahal, sebenarnya itu adalah seni membujuk yang rasional. Sejak lahir hingga akhir hayat, kita semua terlibat dalam proses selling. Misalnya, ketika bayi menangis untuk mendapatkan susu, itu juga adalah suatu bentuk selling. Hidup adalah tentang berinteraksi dengan orang lain. Dan kemampuan untuk meyakinkan orang tentang manfaat dari suatu pertukaran adalah inti dari selling. Keterampilan menjual sesuatu sangatlah penting dalam berbagai aspek kehidupan. Karena kamu harus menjual banyak hal, entah itu gagasan, ide, atau produk kepada banyak orang dalam perjalanan kehidupanmu. Dari meyakinkan pasangan untuk bersama kamu, membangun kepercayaan teman-teman, hingga membuktikan bahwa apapun yang kamu tawarkan layak untuk ditukar dengan uang. Semuanya memerlukan keterampilan menjual alias selling. Memahami dasar-dasar transaksi ini merupakan fondasi yang krusial untuk meraih kesuksesan finansial. Kalimat berikut ini akan mengubah cara pandang kamu terhadap uang. Orang akan menukarkan uang dengan sesuatu yang mereka anggap lebih berharga daripada uang yang baru saja mereka keluarkan. Hal yang sama berlaku untuk waktu. Orang akan menukar waktu mereka dengan uang, jika uang yang mereka terima dianggap lebih berharga daripada waktu mereka sendiri. Jika kamu memahami konsep ini secara mendalam, maka kamu akan menjadi penjual yang hebat. Kamu akan dapat merasionalisasi keputusan pelanggan dan menjadikan proses penjualan lebih lancar. Meskipun video ini adalah tentang menjadi kaya, yang berarti mendapatkan uang, tetapi prinsip-prinsip ini tetap berlaku untuk setiap transaksi dalam kehidupan. Jika kamu menilai diri kamu buruk dalam menjual sesuatu, aku sarankan kamu membaca 2 buku yang sangat penting. Yang pertama adalah Sell or Be Sold, karya Grant Cardone. Yang kedua adalah Start with Why, karya Simon Sinek. Tenang saja, karena kedua buku ini ada versi bahasa Indonesianya. 8. Belajar untuk melakukan outsourcing atau mendelegasikan. Sekarang, setelah kamu tahu cara menjual ide kamu kepada orang lain, sekarang saatnya untuk membeli hal yang paling berharga di dunia ini, yaitu waktu. Setiap orang yang kaya atau sukses memahami pentingnya waktu dan memahami fakta bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas dan tidak bisa diulang kembali. Kita semua memiliki 24 jam dalam sehari, dan
Tidak peduli seberapa banyaknya kesibukan yang kamu lakukan, kamu tidak dapat bekerja lebih dari itu jika kamu hanya sendiri. Di saat itulah, kamu membutuhkan waktu orang lain dan menggunakannya untuk tujuan kamu. Inilah konsep dari outsourcing atau mendelegasikan. Dalam bisnis atau proyek apapun, ada tugas-tugas yang memakan waktu dan bersifat berulang. Pada dasarnya, kamu melakukan hal yang sama berulang kali, dan ini membutuhkan banyak waktu. Untuk menjawab tantangan ini, maka pendekatan yang efektif adalah dengan mempertimbangkan konsep outsourcing. Berikut ini cara melakukan pendekatan outsourcing. Pertama, kamu harus menguraikan seluruh proses dari awal hingga akhir. Kemudian, lihat aktivitas-aktivitas mana saja yang paling memakan waktu. Apakah ada tugas-tugas yang berulang-ulang yang menuntut banyak waktu, tetapi tidak banyak menuntut pikiran kreatif kamu? Jika iya, ini adalah tugas-tugas yang harus kamu outsourcingkan atau delegasikan sesegera mungkin. Selanjutnya, cari seseorang yang bisa kamu latih untuk melakukan tugas tersebut dengan efisien. Dengan melakukan ini, kamu memiliki slot waktu tambahan yang bisa kamu gunakan untuk mengembangkan ide-ide kreatif atau juga bisa untuk mengerjakan hal-hal yang memang merupakan kekuatan utama dari dirimu. Nah, salah satu kesalahan yang dilakukan pengusaha pemula adalah mereka mencoba melakukan semuanya sendiri. Meskipun tidak ada yang akan peduli dengan bisnis kamu sebanyak dirimu sendiri. Tetapi ingatlah ini, bertindak sekarang lebih baik daripada mencoba menjadi sempurna tetapi tidak pernah maju. 9. Kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain. Ada sebuah kutipan yang aku suka. Bunyinya seperti ini. Jika kamu ingin pergi cepat, pergilah sendiri. Tapi, jika kamu ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Kamu membutuhkan tim yang mempercayai visi bersama dan bersedia berbagi perjalanan baik dalam suka maupun duka. Orang-orang cenderung mengikuti pemimpin yang kuat, dan untuk mencapai hal-hal besar, kamu harus menjadi seperti itu. Kemampuan kamu untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain dapat secara dramatis meningkatkan peluang kesuksesan kamu. Sebuah tim yang solid jauh lebih kuat dibandingkan dengan individu tunggal. Orang terinspirasi oleh contoh nyata. Jadi, tunjukkan kepada mereka bahwa kamu bersedia melewati segala kesulitan demi mencapai tujuan kamu. Dan mereka yang menganggap tujuan kamu layak akan bersedia bergabung. Hal terbaik yang bisa dilakukan untuk menjadi inspirasi adalah menjadi jujur. Dalam dunia di mana banyak omong kosong beredar, kejujuran tentang perjalanan dan kerja keras seseorang menjadi hal yang menarik. 10. Manajemen uang. Meskipun uang sangat penting, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kamu mengelolanya setelah kamu memilikinya. Karena uang bisa menjadi kekuatan besar yang dapat membangun atau malah menghancurkan. Jadi, penting bagi kamu untuk menjadi pelindung yang baik bagi uangmu. Kamu harus menjaganya dan membantunya tumbuh sehingga kamu dapat menggunakannya nanti untuk hal-hal yang benar-benar penting. Bayangkan uang kamu sebagai tentara kecil. Apakah kamu akan memberikan pasukanmu begitu saja untuk ditukar dengan hal-hal yang bersifat dangkal? Tentu tidak, bukan? Sebaliknya, biarkan mereka pergi ke pasar sehingga mereka dapat kembali dengan lebih banyak tawanan. Begitulah cara pasukan kamu tumbuh. Uang harus digunakan untuk melindungi dirimu. Semakin banyak yang kamu miliki, semakin baik perlindungan yang kamu miliki. Aku sarankan kamu untuk membuat beberapa sumber pendapatan dari industri yang berbeda. Ini memberikan perlindungan yang lebih baik jika satu sumber pendapatan gagal. Kecuali jika semuanya gagal pada saat yang sama, kamu harus bisa bertahan dan membangun yang lebih baik lagi di masa depan. Seiring dengan pertumbuhan kekayaan, penting untuk menggunakan uang kamu secara bijaksana. Ketika godaan datang, apakah kamu akan memprioritaskan membeli barang-barang yang tidak benar-benar kamu perlukan? Ataukah kamu akan mengarahkannya ke arah membangun masa depan yang lebih baik? Ini adalah pertanyaan yang harus kamu jawab dan tindakan yang perlu kamu ambil untuk mencapai tujuan keuanganmu. Jika nilai kamu dalam poin ini buruk, aku sarankan kamu mencoba melacak uang kamu selama 2 minggu. Gunakan aplikasi Notes di handphone kamu untuk mencatat setiap kali kamu mengeluarkan uang dan berapa banyak yang kamu belanjakan dan untuk apa saja. Mencatat pengeluaran harian selama 2 minggu dapat membantu kamu menyadari pola-pola dan membuat perubahan positif. 11. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Bukan yang kuat yang akan bertahan, melainkan mereka yang beradaptasi dengan cepat. Dunia berubah lebih cepat dari sebelumnya, dan seiring dengan itu, begitu pula dengan aturannya. Kemampuan kamu untuk belajar, menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tidak ada, dan menggunakan segala sesuatu untuk keuntunganmu adalah yang akan menentukan apakah kamu dapat bertahan lebih lama dari badai perubahan ini. Kamu mungkin masih ingat dengan Nokia atau BlackBerry? Intinya, ketika kita tidak beradaptasi dengan cepat, kita akan mati. 12. Networking alias jejaring. Di sini, kita berbicara tentang orang-orang yang akan membuka jalan baru untuk kamu. Kita pasti sudah sering mendengar istilah your network is your net worth, yang artinya jejaring kamu adalah kekayaan bersihmu. Jujur, aku awalnya skeptis tentang hal ini, sampai aku menyadari bahwa ini benar adanya. Jika kamu memiliki tipe teman yang tepat, tipe mentor yang tepat, orang-orang ini akan membantu kamu tumbuh lebih cepat.
dan akan memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya mereka sendiri untuk membantu kamu jika diperlukan. Pepatah mengatakan bahwa kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang menghabiskan sebagian besar waktu kamu. Jika kamu dikelilingi oleh 5 orang yang kurang beruntung, kamu mungkin akan menjadi yang keenam. Jika kamu dikelilingi oleh orang sukses dan kaya, kemungkinan besar kamu akan menjadi yang selanjutnya, cepat atau lambat. Kalau sobat bijak mau, kapan-kapan aku akan membuat video tentang cara-cara networking dan mendapatkan mentor yang tepat. By the way, jika kamu lebih baik dalam setengah dari 12 hal yang disebutkan di daftar ini, kamu sudah memulai dengan baik. Dan aku dengan tulus mendoakan yang terbaik untuk perjalanan hidupmu. Aku penasaran nih sobat bijak, skill manakah yang paling perlu kamu tingkatkan? Tulis di kolom komentar ya. Dan sebagai ucapan terima kasih karena sobat bijak sudah menonton video ini sampai habis, kamu akan mendapatkan bonus fakta. 13. Mereka tidak membohongi diri mereka sendiri. Ketika aku mengatakan sobat bijak harus memberi nilai diri kamu pada skala 1 hingga 5 pada setiap poin, aku ingin kamu jujur tentang situasimu. Berbohong pada diri sendiri hanya akan menghalangi kamu dari mencapai potensi kamu sendiri dalam perjalanan hidup. Kamu perlu jujur dengan diri sendiri, karena kamu tidak akan cukup baik dalam banyak hal pada awalnya. Tetapi, kamu akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Jangan melebih-lebihkan diri sendiri, jangan mencoba menampilkan topeng palsu. Kini, saatnya kamu untuk membuat impianmu menjadi nyata, karena tidak ada yang akan membuatnya terjadi selain dirimu sendiri. Jika kamu telah menonton video ini sampai titik ini, aku benar-benar harus memberi selamat kepadamu karena kamu merupakan pribadi yang siap untuk sukses. Tolong tuliskan anti membohongi diri sendiri di kolom komentar. Kita lihat seberapa banyak sobat bijak yang akan terus bergerak maju meraih impiannya. So, let's take action. Salam bijak!